Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardhiko Ramos. Info terbaru kali ini terkait dengan bedah urutan kelulusan bagi sahabat-sahabat P3K 2023. Untuk video kali ini khusus untuk teknis dan kesehatan ya sahabat-sahabat. Untuk guru mungkin kalau ada request dari kawan-kawan akan kita bagikan juga. Namun jika tidak nggak apa-apa ya sahabat-sahabat. Kita fokus dulu untuk kawan-kawan tenaga teknis dan kesehatan. Berikut untuk ulasan lengkapnya. Informasi ini saya kutip langsung dari websitenya Menpan RB resmi ya sahabat-sahabat. Nilai ambang batas seleksi kompetensi P3K JF Tenaga Kesehatan dan Teknis 2023. Ini mungkin gambarnya nanti akan saya besarkan ya sahabat-sahabat. Di sini seleksi kompetensi teknis manajerial sosiokultural wawancara. Jumlah soal, nilai ambang batas terlampir, durasi untuk umum dan untuk penyandang disabilitas ada. Nilai kumulatif maksimal 450, 180, 40, bobot nilai menjawab 5, tidak menjawab 0. Untuk manajerial sosiokultural dan wawancara paling tinggi 4, paling rendah 1, tidak menjawab 0 ya sahabat-sahabat. Selanjutnya terus kriterianya ini untuk yang khusus bagaimana? Yang khusus apakah harus memenuhi ambang batas ini atau harus memenuhi passing grade ini? Di sini tidak dijelaskan ya sahabat-sahabat kalau di tenaga kesehatan dan teknis 2023. Namun coba sahabat-sahabat teknis dan kesehatan cek. Kalau di P3K guru ya, JF guru 2023 di sini jelas. Bobot nilai untuk formasi umum, formasi khusus. Untuk formasi umum betul 5, salah 0. Untuk formasi khusus untuk yang teknis ya, yang atas yaitu paling tinggi 5, paling rendah 1, tidak menjawab 0. Manajer sosiokultural dan wawancara untuk khusus dan umum sama yaitu paling tinggi 4, paling rendah 1. Dan di sini juga dijelaskan. Ini materinya ya sahabat-sahabat. Kriteria pelamarnya juga jelas. Formasi khusus itu untuk siapa ada 3 golongan, formasi umum ada 2. Pelamar prioritas P1 untuk PPK guru tahun 2021 lulus passing grade, THK 2 dan guru non ASN di sekolah negeri dengan catatan masa kerja minimal 3 tahun terdaftar pada Dapodik. Pengisian formasi PPKJF guru juga sangat jelas, formasi khusus, formasi umum. Ini mohon dicermati dulu ya sahabat-sahabat. Ini menjadi tolak ukur kita untuk teknis kesehatan dan teknis. Nanti sahabat-sahabat jangan skip dulu ya. Di sini saya jelaskan nanti yang penting ya sahabat-sahabat dipahami. Seleksi cat sudah jelas, formasi khusus, formasi umum. Kelulusan berdasarkan peringkat terbaik tanpa nilai ambang batas atau NAB. Kelulusan berdasarkan NAP dan berperingkat terbaik untuk umum. Komposisi alokasi formasi P1, THK 2, non ASN, pelamar umum. Pengisian formasi JF guru didahulukan secara berurutan. Pelamar prioritas, X THK 2, guru non ASN di sekolah negeri dan pelamar umum. Sangat jelas. Sangat berbeda sekali dengan pengisian formasi untuk tenaga kesehatan dan teknis ya sahabat-sahabat. Terus bagaimana Bang solusinya? Kita cek di Permenpan 648 dan 652. Kita coba dulu yang 648 ya sahabat-sahabat. Ini yang saya buka adalah Permenpan RB 648. Langsung ke diktum 14. Peserta pendaftaran khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik tanpa ada embel-embel NAB ya sahabat-sahabat. Coba dicek ke 17. Peserta pendaftaran umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Ada 2 ini ya sahabat-sahabat, korelasi 2. Dengan catatan diktum 15 dan 16. Di sini ya sahabat-sahabat. Pengisian kebutuhan khusus diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta X THK 2 yang peringkat terbaik. Peringkat terbaik di sini ada peringkat terbaik untuk teman-teman THK 2. Tadi saingannya juga THK 2. Dalam hal masih terdapat kebutuhan khusus yang belum terpenuhi setelah diktum ke-15 diberlakukan, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta tenaga non ASN yang berperingkat terbaik. Jadi di ranking yang paling terbaik untuk golongan non ASN, jadi nggak dicampur dengan XTHK 2 ya sahabat-sahabat. Nah seperti ini ya. Jadi sampai ini paham ya sahabat-sahabat. Jadi XTHK 2 itu walaupun peringkatnya 20 misalkan, terus temennya ada 2 yaitu 21, maka yang lulus dulu yang peringkat 20. Ini faktanya juga ada di optimalisasi P teknis maupun P3K teknis 2022 juga ya sahabat-sahabat, sudah terbukti. Dan ini ya sahabat-sahabat untuk yang di diktum ke-16 seperti itu. Bang kalau THK 2 nya nggak ada gimana? Yo langsung non ASN ini ya sahabat-sahabat. Apakah nanti bisa dimasuki umum yang lulus NAB Bang? Tidak bisa. Peserta pada kebutuhan umum dinyatakan lulus jika seleksi memenuhi ini ambang batas dan benar-benar terbaik.
Ini perlu dicatat ya sahabat-sahabat. Selanjutnya sahabat-sahabat bisa masuk langsung di diktum ke berapa ini? Ke-22. Dalam hal masih terdapat kebutuhan umum yang belum terpenuhi setelah diktum ke-21 diberlakukan, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta pada kebutuhan khusus dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diktum ke-17. Diktum ke-17 adalah yang memenuhi nilai ambang batas peringkat terbaik. Maksudnya bagaimana? Misalkan pelamar umum ada 3 orang, pelamar khusus 3 orang, pelamar umumnya 1 orang padahal formasinya 2, maka pelamar khusus yang berperingkat paling bawah tapi dengan catatan harus NAB itu bisa mengisi. Bang, kalau nggak NAB gimana? Ya nggak bisa mengisi, jadi formasinya umum tetap kosong. Itu seperti itu ya sahabat-sahabat. Mekanisme saya pengadaan pemerintah dengan perjanjian dengan bagi dengan perjanjian untuk jabatan gubernur dan presentasi daerah Tangerang 2023. Ini untuk Permenpan EB 648 ya sahabat-sahabat, 648. Selanjutnya untuk kawan-kawan kita cek di PPK Permenpan EB 652 ya. Nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara. Kompetensi dan wawancara adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi. Kompetensi manajer dan sosiokultural ya. Seleksi kompetensi dan wawancara ya, adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi. Jadi di diktum ke-12 ini mensyaratkan untuk siapa ini? Kemenpar RB 652 ya sahabat-sahabat. Nih saya cek 652 ini adalah untuk peserta umum ya, peserta umum. CP3 Kemenkes formasi khusus tidak ada nilai ambang batas. Kemenkes dan teknis itu kan sama ya sahabat-sahabat. Urutan perankingannya THK 2, non ASN yang honor di tempat tersebut, non ASN dari tempat lain masih dalam satu instansi. Satu instansi itu maksudnya masih dalam Kementerian Kesehatan, nggak masuk di Kemenak ya sahabat-sahabat, seperti itu. Jadi untuk nakes kok masuk di Kemenak nggak bisa. Untuk informasi kali ini seperti itu sahabat-sahabat. Jadi kesimpulannya bahwasanya untuk CP3K Kemenkes dan teknis formasi khusus itu tidak ada NAB-nya. Itu bisa diputar sendiri videonya ya sahabat-sahabat. Kalau saya putar nanti masuk copyright ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Jika kurang jelas ataupun ada yang perlu ditanggapi, silahkan berkomentar di bawah video ini. Dengan catatan komentar video dari sahabat-sahabat itu masuk di konten Adhiko Ramos yang pertama setiap hari. Jadi untuk kawan-kawan kok lihat komentarnya nggak ada balasan, itu berarti divideokan karena akan dijawab langsung dan dijawab secara detail dari admin dan tim Adhiko Ramos. Untuk informasi kali ini seperti itu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.